Terkait update terkini bagaimana ini penarikan mahasiswa, terus kedepannya bagaimana penilaiannya terkait KKN mahasiswa ini seperti apa? Oke, jadi secara resmi hari Sabtu lalu ya tanggal 9 Agustus mahasiswa kita tarik dari wilayah KKN, namun kami tidak ingin merugikan mahasiswa. Jadi karena memang kondisinya dalam tanda petik darurat, mahasiswa kita berikan dispensasi tapi dengan kompensasi. Yaitu apa? Kita sudah menyiapkan instrumen penilaiannya. Anak-anak tidak perlu khawatir karena sebagian besar programnya di desa itu sudah selesai. Ya, anak-anak tinggal evaluasi, ya, menyampaikan laporan, membuat video, ya, untuk asesmen, ya, dan mungkin sosialisasi. Nah, hal seperti ini nanti kalau yang sudah ada chemistry dengan desanya sudah baik, kondusif, ya kami minta untuk tetap diteruskan dengan cara-cara khusus. Toh juga yang kita tempatkan, kita konsentrasikan itu memang berbasis pada desa atau wilayah asal. Ya, tentu anak-anak juga pasti punya hubungan yang baik dengan desa. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Namun kejadian ini kami berharap menjadi satu refleksi bagi semua pihak, termasuk bagi pemerintahan daerah, bagi stakeholder, jajarannya, pihak Kamtibmas yang bertanggung jawab, ya, tentu ini hal yang serius, ya, supaya tidak dianggap ini hal-hal biasa atau business as usual, termasuk juga bagi Universitas Jember dan juga bagi mitra perguruan tinggi KKN kolaboratif. Bagaimana ini ke depan supaya ini menjadi catatan. Ini adalah ciri kita untuk bisa terus improvisasi, kita improvement, ya, hal-hal yang memang kurang baik, ya, termasuk juga bagaimana wilayah-wilayah yang kurang kondusif ini, karena kita membangun ini tidak bisa sendirian, ya, kita perlu kolaborasi dengan semua pihak, ya, maka sinergi yang sudah baik ini harapannya juga terjadi di lapang dengan baik pula, ya, seperti itu, Mas. Ada berapa mahasiswa yang ditarik dari berapa desa? Total 1.301 kalau nggak salah, 1.307 yang kita tarik, ya. Jadi untuk memastikan, ya, bahwa kami tentu menjaga keselamatan jiwa anak-anak itu jauh lebih penting dan berharga, ya, daripada sekedar kita mungkin memikirkan asetnya anak-anak juga sangat penting, tapi keselamatan jiwa jauh lebih penting, ya. Agustin Wulan Suci. Sebagai? Saya itu sebagai divisi KKN di Universitas Jember. Bu, sejauh ini bisa diceritakan kondisi di lapangan seperti apa sebenarnya? Kalau sejak penerjunan, kalau kita, ya, dari LP2M, terutama dari Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan KKN, itu biasanya sejak pembekalan sampai penarikan itu kita nggak tidur karena melihat kondisi mahasiswa. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pemkab terkait pemilihan wilayah seperti itu. Nah, pada saat kejadian itu saya mendapatkan informasi dari grup WA yang berisi DPL dan PIC dari KKN Kolaboratif Lumajang bahwa ada kejadian kehilangan motor di Desa Alun-Alun. Kemudian kami langsung menghubungi Pak Ali selaku sekretaris 1, yaitu yang atasan kami di bidang KKN. Kemudian kami ada tendik yang di bagian KKN, saya DPL langsung ke lapang. Nah, di kondisi di lapang seperti itu, kondisi mahasiswa dalam posisi shock, kemudian orang tua juga sudah datang. Jadi seperti itu. Kalau pada saat itu juga sudah ada asisten 3 dari Pemkab. Asisten 3 dari Pemkab itu istilahnya meredam emosi dari mahasiswa, menguatkan jiwa dari mahasiswa seperti itu, dan menginginkan mereka tidak pulang, tetap melanjutkan KKN. Kemudian kepala desa, kemudian Pak Camat, kemudian dari pihak-pihak itu juga sudah berkoordinasi dengan Polres untuk melakukan olah TKP seperti itu.
Bu, dari pantauan Ibu di lapangan, kondisi keamanannya bagaimana? Kalau kondisi keamanan, kalau saya kan baru ke sana ya pada saat kejadian. Interaksi mahasiswa dengan masyarakat sekitar juga bagus, dan pada saat mereka meninggalkan juga hujan tetangisan. Jadi saya kira kalau itu keteledoran mahasiswa kemudian karena hubungan tidak baik dengan masyarakat, saya kira tidak. Gitu. Dan kondusif banget kalau misalnya untuk menjalankan program ya, untuk menjalankan program itu kondusif banget. Untuk lokasi kehilangan maksud kami itu? Oh, kalau untuk lokasi kehilangan itu kalau menurut saya sih rawan karena belakang itu kebun. Kalau yang di desa alun-alun itu belakang itu kebun, sudah kayak hutan gitu loh, seperti itu. Jadi proses pembobolannya itu ya di tembok belakang itu. Jadi kalau misalnya tembok belakang itu ambrol, itu ya tempat naungan mahasiswi ya untuk tidur itu akan terekspos, akan terbuka. Kemudian sepeda, tempat penyimpanan sepeda itu bentuknya T seperti ini. Jadi 4 itu di belakang, 2 itu yang di depan, yang hilang itu yang 2 ini. Artinya memang motor itu di dalam ruangan? Di dalam ruangan. Jadi di balai desa itu ada pintu yang untuk ke tempat tidurnya adik-adik, ke kantor, terus ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu, depannya kamar mandi itu tempat penyimpanan sepeda adik-adik. Itu kondisi tembok dibobol? Tembok belakang, tetapi masuknya nggak lewat tembok. Masuknya lewat jendela di atas, soalnya mungkin untuk membobol butuh waktu. Jadi pakai jendela dengan menggunakan tangga yang yang dari tetangga. Artinya memang lokasinya rawan. Kalau dilihat rawan atau tidaknya, saya nggak bisa membicarakan rawan atau tidak, tetapi sangat beresiko kalau misalnya itu terjadi kecurian, itu sangat berpotensi. Padahal dekat ya Bu dengan lokasi tempat istirahat mahasiswa itu. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.